Perkenalkan, nama saya Asir, kelas pendidikan IPA reguler A, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Rizkyani, nomor induk mahasiswa 191601017. Perkenalkan, saya Nur Fadila Hasan, nomor induk mahasiswa 19160420115. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sutami Abu dengan NIM 19160420119. Perkenalkan, nama saya Sidral Fasira dengan NIM 19160420117. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Apa itu rotasi bumi? Nah, jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Untuk melakukan satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit 4 detik, dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi disebut skala rotasi. Sifat rotasi bumi. Yang pertama, arah rotasi bumi dari barat ke timur. Yang kedua, lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi ikut berotasi. Yang ketiga, kecepatan berputar benda-benda pada tiap tempat makin dekat dengan kutub, kecepatannya semakin rendah. Selanjutnya, akibat terjadinya rotasi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Yang ketiga, pergerakan semu bintang. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan yang kelima, pembelokan arah angin. Akibat terjadinya rotasi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Permukaan bumi yang sedang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi menghadap dan membelakangi matahari secara bergantian. Ini adalah peristiwa siang dan malam. Karena periode peredaran semu harian matahari sebanyak 24 jam, maka panjang siang atau malam rata-ratanya 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Yang kedua adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam atau satu hari dengan sudut sebesar 15 derajat dengan memiliki perbedaan waktu sebanyak 1 jam. Jika jaraknya 30 derajat, maka perbedaan waktunya adalah 2 jam, dan seterusnya. Angka ini berasal dari pembagian sudut tempuh dengan waktu tempuh, yakni 360 derajat dibagi 24 sama dengan 15 derajat. Pergerakan semu bintang. Bintang-bintang termasuk matahari yang tampak bergerak sebenarnya tidak bergerak. Akibat rotasi bumi dari arah barat ke timur, bintang-bintang tersebut tampak bergerak dari timur ke barat. Rotasi bumi tidak dapat kita saksikan, yang dapat kita saksikan adalah peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Oleh karena itu, kita selalu menyaksikan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakan dari timur ke barat yang tampak pada matahari dan benda-benda langit ini dinamakan gerak semu harian bintang. Karena gerak semu ini dapat diamati setiap hari, maka disebut gerak semu harian. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi juga menyebabkan pengembungan di khatulistiwa dan pengompatan di kedua kutub bumi. Selama bumi mengalami pembekuan dari gas menjadi cair, kemudian menjadi padat, bumi berotasi terus pada porosnya. Ini menyebabkan pengembungan di khatulistiwa dan pengompatan di kedua kutub bumi, sehingga seperti keadaannya sekarang. Karena percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari, maka percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar daripada di sekitar khatulistiwa. Karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Pembelokan arah angin. Adanya rotasi bumi akan menyebabkan pembelokan arah angin. Karena arah rotasi dari barat ke timur, maka angin yang berasal dari timur ke selatan akan terbelokkan ke arah timur, dan angin yang berasal dari selatan ke utara
akan terbelokkan ke arah barat. Pada bulan September hingga Maret, angin dari utara bertiup menuju Khatulistiwa berbelok ke arah timur. Sedangkan pada bulan Maret hingga September, angin dari arah selatan bertiup menuju Khatulistiwa berbelok ke arah barat. Pengertian revolusi bumi. Pengertian revolusi bumi dan akibatnya. Kopernikus adalah orang yang pertama mengemukakan bahwa bumi berputar mengelilingi sumbunya sekali putaran dalam sehari, dan beliau juga berpendapat bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari sekali dalam setahun. Sesuai dengan pendapat Kopernikus, maka bumi di samping berputar mengelilingi sumbunya sekali sehari juga berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Akibat terjadinya revolusi bumi. Perbedaan lama siang dan malam, kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya. Gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara atau 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan atau 21 Juni sampai 21 Desember disebut gerak semu harian matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Perubahan musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. Itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya, akibat dari terjadinya revolusi bumi adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Karena letak bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Selanjutnya, kalender Masehi. Lama waktu dalam setahun adalah 365 hari. Untuk menampung kelebihan 1/4 hari pada tiap tahun, maka lamanya 1 tahun diperpanjang 1 hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun.